dipanggil untuk menjadi tanaman Tuhan. Ini adalah sebuah kisah. Kisah seorang mahasiswi tingkat akhir bernama Kiki. Ia adalah seorang yang cerdas dan juga periang. Kisahnya dimulai ketika ia melangkahkan kakinya di semester pertama. Ia pun menyukai seorang pria, dan akhirnya Kiki memberikan hatinya untuk pria tersebut. Namun karena jarak yang memisahkan, akhirnya mereka harus berpisah selamanya. Hal ini membuat hatinya sedih dan hampa. Untuk mengobati perasaannya, pada tahun kedua, Kiki pun mulai menyibukkan diri dengan mengikuti berbagai organisasi. Hidupnya kini terasa hampa. Di tahun ketiga, Kiki pun mulai mengikuti berbagai aktivitas pelayanan. Ia berharap dapat menemukan rasa lega. Namun, apa yang ia dapatkan hanyalah rasa lelah dan jenuh dengan rutinitas yang ada. Tibalah Kiki di semester akhir. Ia berhadapan dengan skripsi. Ia pun berjuang sungguh-sungguh. Namun ia pun sudah melupakan saat teduhnya. Saat seminar skripsi pun tiba. Dan saat itu juga dosen penguji menolak skripsinya. Kiki pun mengalami patah hati yang mendalam. Saat hatinya hancur, teringatlah Kiki. Yesus pernah bilang, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Saat itu juga Kiki berdoa menyerahkan hatinya yang hancur lebur kepada Yesus. Saat itulah Kiki merasa Tuhan telah memberikannya hati yang baru. Kiki pun membawa hati yang hancur lebur kepada temannya yang juga mengalami hal serupa. Temannya pun menerima Kristus dan juga mendapatkan hati yang baru. Tanpa disadari, banyak orang di kampus itu telah menyerahkan hatinya yang hancur kepada Yesus.
Yesaya 61 ayat 1-4 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabu, nyanyian puji-pujian ganti semangatlah pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi.